nantinya, yaitu mulai dari kelola produk, kemudian kelola pegawai dan outlet gitu ya. Nah, untuk registrasi kasir sendiri kita tinggal pilih daftar sekarang kalau misalnya Bapak Ibu atau teman-teman belum daftar, kemudian masukkan data usaha dan data diri, kemudian nanti akan ada kode OTP untuk aktivasi akun gitu. Nah, di sini kita akan coba melakukan atau cara mengelola produk atau menambahkan produk di aplikasi kasirnya. Yaitu yang pertama kita bisa menambahkan foto, foto produk yang kita punya. Kemudian nanti di situ ada nama produknya, kemudian kita pilih merek. Sebenarnya merek dan kategori ini opsional ya, tergantung dari kenyamanan Bapak Ibu semua. Kalau misalnya mau menggunakan merek, boleh. Kategorinya juga sebenarnya sangat dibutuhkan, tapi tergantung balik lagi dari Bapak Ibu jika mau menggunakan kategori atau tidak. Jadi kategori ini untuk mengelompokkan setiap produknya. Jadi kalau misalnya produknya makanan, makanan, minuman-minuman, snack misalnya, ciki atau, minuman dingin gitu-gitu. Nah, atau kopi saset itu adalah kategorinya gitu ya. Kemudian, itu tadi sekilas tentang kelola produk dan kemudian di sini ada kelola pegawai juga, di mana pegawai yang ada di usaha kita atau misalnya kasir, kita bisa tambahkan atau kita bisa, daftarkan pegawai kita, sehingga dia nanti punya akses sendiri untuk, aplikasi kasirnya gitu. Nah, dari sini kita langsung klik saja pegawai, fitur pegawainya, kemudian nanti kita klik yang tanda tambah yang warna merah yang ada di pojok kanan bawah, gitu. Nah, kemudian di situ nanti akan ada foto si pegawai. Nah, dari foto si pegawai itu kita tambahkan, kemudian dari namanya, kemudian jabatannya apa, terus di sana nanti ada hak aksesnya. Hak akses kasir itu atau si pegawai itu ada 2. Nah, yang pertama, hak aksesnya adalah supervisor, di mana supervisor ini, dia bisa merubah harga, bisa merubah stok, bisa merubah produk juga, dan bisa melakukan pembatalan transaksi jika transaksinya sudah, terjadi atau misalnya struknya sudah di-print. Nah, itu, misalnya ada kesalahan dan penginputan, si supervisor bisa membatalkan transaksi tersebut, gitu. Nah, kemudian, untuk si operator atau si kasirnya sendiri itu juga punya hak akses sendiri, yaitu namanya operator di situ. Nah, operator ini dia cuma bisa melakukan penjualan saja, gitu, dan menambahkan, promo-promo sesuai dengan arahan dari pemilik usaha atau owner, gitu. Itu untuk kelola pegawai. Kemudian kita masuk di fitur yang ketiga, yaitu adalah kelola outlet. Nah, di kelola outlet ini, Bapak Ibu jika sudah mempunyai banyak outlet yang lain, agar terhubung di satu akun, Bapak Ibu tinggal menambahkan di, kelola outlet ini. Dengan cara kita, kalau misalnya ada foto, kita bisa tambahkan fotonya, kemudian nama cabangnya apa. Mungkin misalnya, cabang Sleman, cabang Solo, dan lain-lain, kita bisa tambahkan namanya. Kemudian nomor handphone itu bisa sama dengan, nomor handphone pusat gitu ya. Kemudian kita isi alamat lengkapnya dan kita tentukan pegawai siapa yang, bertugas di sana gitu. Nah, kemudian, di sini juga kita ada fitur pesan barang, di mana fitur pesan barang ini kita bisa memesan barang dari kasir, nanti akan diantarkan, cuman untuk saat ini kita masih belum, siap, maksudnya belum siap ini karena lagi pandemi, jadi beberapa produk yang ada di kasir ini atau yang ada di pesan barang ini, tidak tersedia gitu ya. Nah, itu untuk seputar pesan barang. Nah, ini contoh dari, pesan barang tadi, kita bisa, order dari sana jika Bapak Ibu punya usaha misalnya warung kelontong, bisa diorder dari sana juga. Cuman balik lagi seperti yang saya bilang karena sekarang lagi masa pandemi, untuk areanya kita batasin dan, produknya juga tidak lengkap gitu ya. Nah, ini di sini ada bayar tagihan, jadi kalau dibayar tagihan ini, Bapak Ibu bisa jualan pulsa juga, bisa jualan token listrik, bisa jualan GoPay juga sekalian, sambil-sambilan gitu ya, untuk mendapatkan, tambahan lain gitu. Nah,
Di sini kita masuk di fitur premium seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini ada beberapa fitur premium kasir adalah tambahan yang dibuat untuk menyesuaikan kebutuhan unik tiap-tiap tipe usaha gitu. Sehingga kita dapat meningkatkan produktivitas dalam mencatat penjualan gitu. Nah, di sini ada pengaturan struk tambahan, di mana pengaturan struk tambahan ini adalah untuk meringkas struk sebenarnya. Untuk meringkas struk sehingga struknya itu lebih hemat gitu. Jadi tidak boros untuk menggunakan struknya. Kemudian di sini ada fitur hebat dengan harga hemat, yaitu kita bisa menghapus powered by kasir, bisa menghapus outlet juga, nama outlet, kemudian alamat outlet juga kita bisa hapus dan beberapa pilihan-pilihan lainnya yang bisa kita hapus dari struk tersebut. Nah, kemudian mengapa kita perlu atur struk? Jadi kita bisa memilih apa yang kita anggap perlu untuk kita tampilkan di struk. Kemudian tampilan struk kita lebih compact atau dapat mengurangi penggunaan struknya. Kemudian struk jadi lebih personal dengan hanya menampilkan identitas toko saja gitu. Nah, di sini ada aktivasi pengaturan struk tambahan, di mana di sini kita bisa langsung beli nanti dari aplikasi kasirnya, bisa di top up secara langsung gitu ya. Dan ini hasil pengaturan struk tambahan. Yang di sebelah kiri itu sebelum menggunakan atur struk dan yang di sebelah kanan itu sudah menggunakan atur struk. Kemudian juga di sini ada cetak tiket pesanan. Jadi kalau misalnya kasir dan eh, apa namanya buat masak makanan itu atau kitchennya itu cukup jauh dan kita bisa memesan atau bisa memprint. Kita bisa memprint pesanan si customer bisa sampai ke dapur gitu. Jadi tidak ada lagi kesalahan dalam pembuatan makanan atau pengolahan makanan gitu. Nah, ini adalah benefit cetak tiket pesanan, maaf. Di sini benefitnya adalah dapat mempermudah proses penyampaian pesanan serta mengurangi salah pesan karena detail pesanan sudah tercantum ketika tiket pesanan akan tercetak gitu. Sama halnya seperti untuk aktivasinya seperti untuk ini tadi apa namanya untuk aktivasinya itu kita tinggal bisa beli dari aplikasi kasirnya. Nah, kemudian di sini juga ada pengaturan printer. Eee, ini juga salah satu fitur yang cukup mumpuni untuk bisa mengakses beberapa fitur-fitur lainnya gitu ya. Nah, ini hasil struknya kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini kita juga ada yang namanya website usaha, di mana website usaha ini kita bisa menampilkan produk kita di teman-teman yang lain dengan catatan kita menggunakan misalnya WhatsApp. Jadi nanti di WhatsApp itu kita bisa cantumkan website dari usaha kita. Jadi kalau misalnya ada yang customer pengen tahu produk-produk kita apa aja, kita tinggal share tuh linknya. Kita share linknya, nanti akan muncul di customer-nya untuk produk-produk yang kita punya gitu. Nah, ini juga kita ada laporan penjualan otomatis. Laporan penjualan otomatis ini kita bisa mendapatkan laporan secara otomatis. Ini masuk di fitur premium juga. Nah, di sini ada laporan atau back office kasir. Di sini ada back office kasir. Di sini Bapak Ibu bisa mengakses atau lewat PC. Bapak Ibu bisa buka dari PC-nya. Jadi di situ nanti ada ringkasan penjualan juga, kemudian penjualan per produk, penjualan per kategori, penjualan per pajak, sama laporan pelanggan gitu. Nah, di sini ada kelola diskon. Ini untuk kelola diskonnya kita bisa tentukan diskonnya itu sampai kapan, dari kapan sampai kapan gitu. Nah, sekarang kita masuk di transaksi penjualan. Gimana sih, mungkin Bapak Ibu dari tadi bertanya-tanya ini gimana sih cara jualan di aplikasi kasir atau mencatat penjualannya. Nah, langsung saja, ini transaksi penjualan kita, ini tampilannya untuk si owner ya. Beda lagi kalau si operator udah login di aplikasi. Kalau operator login di aplikasi itu akan muncul seperti di gambar nomor 2.
yaitu yang muncul adalah langsung ke produk yang kita punya. Sedangkan kalau dari owner, itu kita harus klik dulu mulai jualannya. Nah, mulai jualan, habis itu nanti baru langsung masuk ke produk yang akan kita jual gitu. Nah, dari kita tinggal klik sesuai dengan apa yang dipesan sama customer, kemudian kita klik tagih dan akan diarahkan ke tipe pembayaran atau proses pembayaran gitu ya. Nah, di sini ada proses pembayarannya, kita tinggal klik tadi tagih, kemudian nanti di situ ada nominalnya. Ada nominalnya dan sebelum nominal itu di situ ada gambar kalkulator di atas. Nah, gambar kalkulator ini fungsinya adalah misalnya ada biaya tambahan lain. Misalnya ada ekstra sambal atau ekstra nasi. Nah, itu kita bisa tambahkan dari keterangan ini, dari atau si kalkulator ini. Jadi secara manual kita input gitu. Nah, ini proses pembayarannya. Ketika kita klik tagih tadi, nanti akan sampai ke proses pembayaran seperti ini gitu ya. Nah, di sana nanti ada total belanjanya berapa, dia mau menggunakan uang pas, itu yang berikan dia berikan 50.000. Nanti di bawah sini juga akan ada jadi nanti kita tinggal klik aja 50.000-nya dan transaksi berhasil secara otomatis struknya bisa kita print atau kita kirim struk. Jadi tampilan struk ketika dikirim seperti terlihat di gambar nomor 3. Nah, ini kita masuk di riwayat transaksinya. Jadi di riwayat transaksi ini Bapak Ibu bisa melihat transaksi yang terjadi di hari itu. Jadi apa aja nih transaksinya sudah berapa dan rata-rata transaksinya itu nominalnya berapa gitu. Nah, dari riwayat transaksi ini juga mungkin tadi saya sudah bilang atau sudah singgung di awal kalau supervisor dan owner bisa membatalkan transaksi yang sudah terjadi gitu ya. Nah, dari sinilah nanti pembatalan transaksi itu dari riwayat transaksi ini. Kita bisa tinggal melihat transaksi mana yang mau dibatalkan, kemudian nanti kita tinggal klik dan kita melakukan pembatalan transaksi tersebut gitu. Dan nanti juga akan ada laporan-laporannya dari pembatalan transaksi tersebut. Nah, kemudian di sini kita juga ada yang namanya rekap kas, di mana rekap kas ini biasanya kita gunakan atau kita buka sebelum kita menjalankan transaksi di aplikasi kasir, gitu. Nah, cara penggunaan rekap kas kasir ini sendiri, kita buka rekap kas dulu, kita klik rekap kasnya, kemudian kita klik kas masuknya. Kas masuk ini dalam arti yang modal awal pada saat kita buka toko untuk kita kasih di laci duit atau nantinya digunakan kasir untuk pengembalian uang lebih dari si customer kita gitu. Nah, setelah itu kita melakukan transaksi setelah membuka rekap kas ini. Kemudian untuk selanjutnya, tahap selanjutnya rekap kas ini kita tutup rekap kasnya. Kalau misalnya ada uang masuk, selain dari transaksi kita juga tinggal tambahkan saja masuk. Misalnya ada uang apa gitu buat buat di dalam kasir atau ditaruh di laci duit, tapi tidak transaksi di sistem kasir atau tidak ada produk yang ditransaksikan gitu. Tapi itu adalah kas uang masuk gitu. Nah, sama halnya dengan kas keluar ketika misalnya ada pengamen atau ada yang perlu kita bayar, tapi duitnya itu diambil atau uangnya itu diambil dari laci duit. Nah, itu perlu kita catat juga tuh. Jadi sehingga nanti ketika ada selisih, kita bisa tahu, oh ini tadi kas keluarnya untuk misalnya biaya atau biaya operasional di toko gitu. Nah, diambilnya berapa gitu. Nah, setelah itu nanti kita akan tutup kas kasirnya atau tutup kasnya. Di situ nanti akan ada uang tunai. Nah, uang tunai itu adalah uang yang ada di laci duit itu kita jumlahkan semua. Baru nanti kita input di total tunai diterima. Kemudian kalau misalnya ada non tunai diterima, kita tinggal input juga gitu. Nah, setelah itu nanti akan melakukan rekap kas. Gitu. Nah, di sini juga rangkuman. Ini rangkuman ini sama halnya seperti yang saya
sampaikan di awal tadi, yaitu dashboard-nya kasir atau back office-nya. Cuman ini versi HP, kita bisa buka langsung dari aplikasi kasirnya. Nah, gitu kurang lebih tampilannya seperti ini. Nanti akan ada penjualan kotornya berapa, total keuntungannya berapa. Nah, cuman untuk total keuntungan ini bisa terlihat ketika kita menambahkan produk tadi sih sebenarnya, gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena pada saat kita isi atau input produk itu kita mencantumkan harga modalnya gitu. Jadi di sini nanti akan dirangkum berarti kita dapat profitnya berapa gitu. Itu adalah total keuntungannya. Kemudian di sini ada pengaturan juga. Pengaturan ini ada pengaturan pajak. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin menerapkan pajak di usahanya, Bapak Ibu bisa mengatur pajaknya dari menu pengaturan ini. Kemudian ada daftarkan pembayaran digital payment. Nah, seperti yang saya bilang tadi di awal, kasir itu sekarang sudah support dengan pembayaran digital atau pembayaran non tunai. Jika Bapak Ibu atau teman-teman belum mendaftar dengan KRIS atau belum bergabung dengan KRIS, nanti bisa langsung masuk ke pengaturan aplikasi kasir dan bisa langsung klik kelola pembayaran digital di sana. Nah, Bapak Ibu nanti bisa melakukan registrasi di sana dan untuk aturan-aturannya nanti akan ada di sana juga. Nah, kemudian di sini ada pengaturan printer atau cara menghubungkan printer juga. Di sini gampang banget sih cara menghubungkan printernya. Kita tinggal nyalain Bluetooth di handphone, terus kita nyalain printer Bluetooth-nya, kemudian nanti kita klik printer, kemudian nanti dia akan secara otomatis mencari perangkat printer atau perangkat HP yang kita gunakan. Nah, kemudian di sini juga ada cara menghubungkan barcode scanner jika kita membutuhkan atau Bapak Ibu membutuhkan barcode scanner gitu ya. Kemudian mengatur jika ada tambahan teks pada struk usaha kamu. Kalau misalnya tadi ada fitur tambahan, seperti fitur tambahan atur struk itu, nah itu kita bisa atur dari atur struk ini gitu. Kemudian memilih jenis tampilan katalog pada saat kita mulai jualan. Di sini ada dua tampilannya, itu ada list dan portrait. Yang satunya lagi. Nah, kemudian di sini ada efek suara. Jadi kita bisa menonaktifkan efek suaranya atau enggak juga kita nggak apa-apa. Nah, di sini juga kita bisa mengatur logo usaha. Jadi jika Bapak Ibu teman mempunyai logo usaha di usahanya, kita bisa menambahkan logo usaha ini. Cuman kalau Bapak Ibu semua, ini kita kan menggunakan printer Bluetooth dan itu tidak menggunakan tinta. Dan itu nanti warnanya jadi hitam putih sih sebenarnya, gitu. Nah, kemudian di sini juga kita ada menu bantuan, di mana nanti Bapak Ibu atau teman-teman memiliki atau punya kesusahan atau keluhan dalam penggunaan aplikasi kasir nih, atau misalnya ada sesuatu hal yang bingung gitu dari aplikasi kasir. Nah, Bapak Ibu tinggal masuk ke submenu, kemudian nanti di situ ada menu bantuan. Nah, Bapak Ibu tinggal bisa cek dari sana. Kalau bisa nanti dilampirkan juga screenshot-nya, apa kendalanya gitu. Nah, nanti teman-teman di sana seperti ada Anita, ada Dian, ada Lucia, nanti akan bantu untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi oleh Bapak Ibu gitu. Nah, ini dashboard kasir, cara loginnya itu kalau dari PC atau dari laptop itu kita tinggal buka kasir.id, kemudian di situ nanti ada masuk, kita tinggal masukin subdomainnya yang ada di profil aplikasi kasir, kemudian kita input nomor HP dan password yang tadi kita daftarkan di aplikasi kasir gitu. Kemudian di sini ada beranda dashboard-nya. Nah, di sini juga nanti ada grafiknya gitu. Dan di sini akan dimunculkan atau dimunculin 10 produk yang paling laku di usaha Bapak Ibu semua. Nah, sekian saja untuk tentang cara penggunaan aplikasi kasir. Jika ada beberapa pertanyaan yang mau ditanyakan sama Bapak Ibu atau teman-teman, diberikan kesempatan gitu ya. Kami kembalikan kepada Pak Basuki. Silakan Pak Basuki. Baik, terima kasih Mas Wilman atas paparannya. Oke, monggo teman-teman sekalian.
Bagi yang mau bertanya, saya masih punya waktu ya mungkin setengah jam ya. Sekitar setengah jam kita bisa sharing-sharing dan juga bertanya-tanya. Boleh. Monggo silakan. Kuning ya? Enggak. Oh enggak. Ayo Bu, jangan malu-malu Bu, kalau ada yang mau bertanya boleh silakan, bapak-bapak juga dan mas-masnya kalau mau bertanya tentang mungkin masih penasaran nih tentang penggunaan aplikasi kasir, boleh kita diskusikan sekarang gitu. Silakan, ada yang mau bertanya? Monggo, Mbak Tri. Yang lain? Oke, saya nanya dulu Mas, untuk Boleh. bisa nggak dipakai tanpa ini apa namanya, bukan misal kita rekap nih, kadang setiap harinya itu tidak ini ya, tidak dicatat di aplikasi kasir kayak gitu. Iya. Misal kayak sekarang tanggal 28. Nah, saya catat transaksi tanggal 27 kayak gitu. Itu bisa jadi mundur kayak gitu loh, mundur. Oke. Bisa nggak real time di hari itu pas lagi transaksi katanya seperti itu. Itu bisa nggak seperti itu? Iya. Kalau dari aplikasi kasir sendiri tentunya bisa sih Pak. Cuman nanti yang perlu diatur itu adalah tanggal tanggal dari alat yang kita gunakan gitu. Jadi nanti aplikasi kasir ini tanggalnya itu tanggal transaksinya itu menyesuaikan dengan tanggal yang ada di alat yang kita punya gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah gitu. Misal pakai HP Android itu tanggalnya diatur dulu kayak gitu ya? Ya, diatur dulu, dimundurin lagi ke belakang. Misalnya tadi kan ini tanggal 28, transaksinya tanggal 27. Nah, di HP yang kita gunakan untuk menjalankan aplikasi kasir itu, kita ubah dulu nih tanggalnya di tanggal 7 kemarin. Baru kita melakukan transaksi. Jadi nanti akan menyesuaikan si aplikasi kasirnya. Gitu. Terus bisa ngedit transaksi yang sudah terjadi atau belum, Mas? Misal tanggal 27 ternyata ada yang salah ketik nih, atau ada misal kayak gitu. Bisa nggak seperti itu? Iya. Seperti yang saya bilang tadi, kita bisa batalkan dulu transaksi yang kemarin, yang itu, kemudian kita bikin transaksi baru lagi. Gitu. Cuma nanti pilihannya di situ adalah batalkan semua produk gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal di riwayat transaksi. Kita bisa melakukannya di sana. Gitu. Berarti kita nanti mencatatkan semua transaksi di tanggal 27 lagi gitu dari awal. Iya. Nggak bisa hanya yang salah itu saja, yang salah ketik. Justru maksudnya transaksi yang satu itu aja sih Pak, bisa. Tapi maksudnya tadi yang saya bilang adalah satu transaksi pastinya kan kadang ada beberapa produk lain tuh. Nah, di beberapa produk lain itu tuh maksudnya yang saya bilang tadi semua produknya itu yang ada di satu transaksi itulah yang kita batalin gitu. Ya kalau nggak praktek masih agak bingung ini. Ya, nggak apa-apa. Mungkin nanti pelan-pelan aja Pak. Bisa. Oke, monggo yang lain ada yang mau ditanyakan silakan. Baik, belum ya. Untuk teman-teman, untuk aplikasi kasir ini dari kami sudah sementara ini sudah menyiapkan aplikasi. Teman-teman bisa kirimkan nama dan email, nomor HP ya, nomor HP dan email ke saya. Terus nanti atau cukup nomor HP-nya saja nggak apa-apa. Nomor HP nanti dikirimkan ke saya. Nanti akan saya berikan username dan password untuk masuk ke aplikasi kasir yang nantinya akan ya jadi kayak ini loh Mas Wilman. Jadi kita kepengen itu dari rumah BUMN itu ingin seperti apa ya? Kalau bahasa saya sih inilah kepala cabang kayak gitu, kepala cabang usaha-usaha para UMKM yang kita bina kayak gitu. Oke. Agar bisa kita kontrol gitu ke depan. Benar. Makanya kita tahu perkembangannya mereka, omsetnya berapa, mungkin kendalanya apa, kok ini naik, kok ini menurun kayak gitu misalnya. Iya. Itu seperti itu.
Sebenarnya kalau memang bisa sih ada satu dashboard bagi admin yang bisa mengontrol ya, apa bahasanya itu, melihat ininya mereka kayak gitu, transaksinya mereka. Tapi kemarin saat kita ngobrol ini belum ada kayak gitu. Ya kalau misalnya gini sih Pak, kalau misalnya teman-teman usahawan atau teman-teman UMKM ini dibuatin outlet masing-masing dikelola outlet, cuma nanti kendalanya adalah produknya akan muncul di semua outlet, gitu. Dan untuk dashboardnya itu kita bisa filter juga per outlet untuk transaksinya. Cuman ya tergantung nanti balik lagi kenyamanan Bapak Ibu di Purbalingga gimana, itu nanti bisa kembali lagi ke Pak Basuki dan teman-teman. Ini ada yang nanya, Mas Herlambang, apakah sudah ada laporan laba ruginya? Ya, kalau untuk laba ruginya kita masih belum ada sih. Saat ini kita hanya tersedia untuk untuk keuntungan. Kalau untuk rugi kita masih belum ada gitu. Oke, silakan Mas Herlambang, mungkin jenengan mau ngomong langsung, silakan. Oke, terima kasih Pak Basuki. Sama-sama. Ya, berarti laporan laba rugi belum ada ya Mas ya? Ya, laporan laba rugi kita masih belum sedia Pak. Oke, berarti untuk mengetahui hasilnya kita hanya dari laporan data penjualan aja gitu ya? Iya, data penjualan seperti yang tadi sebelumnya di mana ya? Sama itu Mas, untuk input data komoditi yang dijual itu bisa praktisnya gimana? Apakah misalnya produknya banyak kayak gitu? Iya. Kalau satu lewat handphone lama tuh bisa nggak import dari Excel? Ya, untuk impor data produk lewat Excel itu kita harus upgrade ke Kasir Pro sih Pak. Bisa sih sebenarnya, bisa. Iya. Oke. Berarti untuk laba rugi belum ada ya? Untuk laba rugi kita belum ada. Di Pro ada laba rugi belum? Belum. Kita hanya untuk saat ini seperti yang ada kita penjualan kotor sama total keuntungan. Dan tadi seperti dilihat di slide terakhir ini, nah ini grafiknya aja nih yang ada gitu. Grafik, kemudian penjualan kotor dan total keuntungan. Gitu Pak. Disebutkan keuntungannya saja berarti ya, ditampilkan keuntungan. Iya, benar. Adanya laba, Mas Her. Iya. Nggak ada rugi, Mas Herlambang. Amin. Oke, Mas Tron. Iya. Oke. Monggo silakan selanjutnya, Mbak Tri. Atau ini aja ya, saya bacakan aja Mbak Tri. Baik, saya bacakan. Untuk apakah dengan menggunakan aplikasi kasir tersebut data kita aman dari hacker? Kemudian yang kedua, misal HP kita rusak atau hilang, apakah aplikasi kasir online tersebut tetap tersimpan dalam aplikasi kita saat kita membuka dengan HP yang berbeda? Oke. Ya, mungkin saya jawab dulu yang pertama kali ya Pak ya. Apakah akun kita ini aman dari hacker? Nah, ini sih kita untuk hal yang satu ini adalah prioritas banget sih ya. Dari kasir sendiri itu menjaga banget keamanan data dari user-usernya. Dan alhamdulillahnya dari 2015 kemarin sampai 2021 ini untuk data user ini masih belum ada bocor gitu atau belum pernah dihacker gitu ya. Jadi bisa dijamin untuk keamanan datanya. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua tadi mungkin pertanyaannya seperti ini, jika handphone kita hilang, kemudian kita buka di handphone lain, apakah data kita masih tetap sama atau data transaksinya masih tetap sama gitu ya? Oke, untuk jawabannya itu akan tetap sama karena ini adalah sistem. Jadi kita mau login dimanapun, itu akan tetap ada datanya.
gitu. Tetap ada, tidak akan hilang. Mungkin tadi seperti yang saya bilang di awal, ketika kita melakukan pencatatan manual dengan buku, kalau buku kan basah dan hilang itu sudah tidak ada kapannya gitu. Sedangkan kalau sistem kasir ini dia masih tetap bisa diakses dan bisa dilihat gitu. Walaupun alat yang kita gunakan hilang atau rusak gitu. Kurang lebih seperti itu Pak Basuki. Oke, tambahan pertanyaan ini Mas. Boleh. Kalau satu username itu atau satu nomor HP yang sudah didaftarkan, ya, itu bisa nggak dibuka di 2 device yang berbeda dalam waktu yang bersamaan kayak gitu? Iya. Sebenarnya bukan hanya 2 device sih Pak untuk membuka aplikasi kasir, bisa dari mungkin lebih dari 5 device sekalipun atau sekalipun dalam waktu yang bersamaan juga bisa. Dengan username yang sama ya? Dengan username yang sama. Oke, ya. Misalkan si supervisor buka, owner buka, operator juga buka, bisa, itu nggak ada gangguan. Ya, satu supervisor si A misal itu Iya. dia di tab dan buka juga di HP, di laptop kayak gitu dengan username sama kayak gitu. Bisa ya, bisa. Oke, mungkin ada sedikit demo Mas biar agak. Oke, demonstrasinya ya. Oke, baik. Sebentar. Ini saya stop dulu ya. Ya, silakan. Oke. Untuk demonya ini demo yang gimana nih Pak? Apakah transaksinya? Ya, langsung transaksinya saja. Langsung transaksinya ya. Baik. Saya akan coba. Screen mirroring. Oke, sambil menunggu Mas Wilman, Iya. Saya informasikan ya kembali lagi kepada teman-teman semuanya. Ada 2 door prize yang kita siapkan. Yang pertama door prize penanya terbaik ya. Jadi ada 2 penanya terbaik yang akan kita berikan door prize kali ini. Penanya. Jadi kalau cuma nanya ya udah berarti ya 2 itu nanti door prize-nya. Oke. Atau mungkin nanti juga bisa dari Mas Wilman juga bisa memberikan door prize lagi tambahan. Oh, alhamdulillah. Oh iya. Yang kita lobby ini di belakang. Oke, kemudian door prize yang berikutnya adalah door prize foto selfie ya, foto selfie terbaik. Silakan jenengan foto saat sedang mengikuti training online kita kali ini kayak gitu. Dan kirimkan ke nomornya Mas Imam ya. Silakan kirimkan ke nomornya Mas Imam dan nanti akan dinilai oleh Mas Imam siapa yang foto fotogenik gitu ya, foto yang terbaik. Nanti akan mendapatkan door prize pula. Semuanya baik yang ikut terutama yang ikut training online kasir kali ini, kita berikan akses akun premium ya, akun premium di akunnya saya. Jadi akan saya berikan satu outlet lah bahasanya kayak gitulah. Mungkin gampangannya kayak gitu ya. Akan saya berikan satu outlet ke jenengan, nanti saya berikan akses sebagai supervisor kayak gitu. Silakan jenengan bisa main-main lah ya, bisa menggunakan fitur-fiturnya ini kasir, nanti dibiasakan dulu kayak gitu. Jadi tidak perlu membeli, nanti tinggal pakai saja yang sudah premium yang sudah kami siapkan kayak gitu. Nah, nanti untuk tanya-tanya aplikasinya, pemakaian aplikasinya nanti bisa via Japri ya, seperti itu. Jadi sekali lagi sudah kami siapkan aplikasi premium, akun premium kasir untuk teman-teman semuanya. Terus saya utamakan untuk yang ikut training online kita kali ini. Jadi itu sebagai ini ya, hadiah bagi teman-teman. Dan juga saya berikan juga kepada para admin pasar online desa.
yang bisa digunakan untuk membantu para UMKM binaannya untuk mencatat transaksi seperti itu. Kita sedikit demi sedikit lah nanti belajarnya. Soalnya biasanya malah belum tercatat, Mas Wilman. Jadi jangan yang konvensional, catatannya aja belum ada. Kayak gitu. Jadi memang harus membiasakan mencatat dulu. Nah, setelah itu setelah dicatat baru didigitalisasi. Atau kalau mau melompat sih memang ya agak berat juga ya, yang tadinya enggak kemudian langsung dicatat di digital. Ya bisa juga sih sebenarnya. Ya. Nggak perlu ada tahapan pencatatan manual kayak gitu. Ya, soalnya sekarang kan saatnya digital ya. Benar-benar. Mari kita coba. Sudah siap Mas Wilman? Ini lagi nggak bisa nih aplikasi buat share screen-nya nih, Pak. Oh, Mas. Iya. Kalau lagi error. Nanti ini aja ada videonya Mas, mungkin di YouTube atau di mana? Oke, di YouTube ya. Yang bisa dipelajari nanti di forum ini ya. Mau di share sekarang atau gimana, Pak? Boleh, satu aja yang bagian transaksinya kayak gitu. Oke. Yang di video bagian transaksi. Oke, bentar ya. Saya cari dulu. Kasir.id. Oke, mungkin sambil menunggu ini juga ya Pak, buat teman-teman yang sudah bergabung di pelatihan aplikasi kasir ini, kita bisa mengisi absensi dulu nih, yang passing sama Mas Yosi tadi yang ada di kolom chat, untuk sebagai data laporan kami juga sih sebenarnya di kantor nantinya, gitu. Monggo sambil menunggu, ya menunggu, mbok ada yang mau bertanya lagi, silakan. Baru 2 ini, hadiahnya ya pas berarti, baru untuk berdua. Monggo Mas Supri, Mas Ali, Mas Agung, silakan. Mbak Dia, Mbak siapa lagi nih? Mbak Mulyani, Mbak Lestari. Rasa delok pas gawe, rasa delok ini. Pak Supri, monggo, ya. Mas Supri, monggo. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih telah diberi waktu untuk bertanya. Ya. Untuk ini kan saya sudah pakai aplikasi yang di PC ya. Kalau nanti itu kan datanya banyak kan di PC, masuk semua. Mau dimasukkan datanya ke aplikasi kasir gimana ya? Nanti apa ada tutorialnya atau ada? Ya paling nanti sih kalau untuk itu sih kalau misalnya Bapak sudah taruh di Excel ya untuk ininya untuk data-data produknya itu bisa langsung diupload sih kalau sudah menggunakan Kasir Pro. Gitu. Ada formatnya ya, Mas? Ada format. Ya, nanti ada formatnya juga, nanti bisa produknya Kasir yang ada di web. Sudah ada tutorialnya untuk yang upload dan download Excel itu datanya, Mas? Oh, itu kita masih belum ada sih untuk tutorialnya. Ya, Kasir tadi mana? Pak Basuki, mohon maaf, mungkin untuk tutorialnya saya tidak bisa tampilkan di sini karena ini terlalu banyak postingan dari Kasir, jadi saya bingung ini yang mana yang sudah di upload gitu atau untuk transaksinya. Nah, mungkin nanti Pak Basuki, saya nanti akan kirim video screen recordernya
ke Mas Yosi, nanti Mas Yosi akan lagi ke Pak Basuki ya, gitu Oke. ya. Nah, Oke, mungkin di sini ada pertanyaan lagi dari Mas Darsito. Apa kapasitas yang sorry. yang bisa dimasukkan ke dalam data. Iya, berapa kapasitas produk yang bisa dimasukkan ke database dan berapa lama dalam database kasir. Nah, untuk kapasitasnya sendiri ini sih tergantung dari device-nya ya, Mas. Device-nya mau menggunakan device apa. Kalau device-nya itu yang RAM-nya atau penyimpanannya 1 giga, itu dia bisa sampai di 500 jenis, 1000 produk pun bisa ditampung di aplikasi kasirnya. Gitu. Nah, kemudian untuk berapa lama penyimpanan ini dia nggak ada limit. Selama Mas tidak menghapus dari aplikasi kasir, produknya tetap ada. Gitu. Kurang lebih seperti itu, Mas Darsito. Oke, berarti data bisa selamanya ada Ya ada. di cloud-nya ini ya, database-nya kasir ya. Iya, iya. Terima kasih Mas Darsito pertanyaannya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan Mas Darsito, monggo bisa ditanyakan langsung boleh. Mas Darsito ditempatkan ya, Mas Darsito. Mau nanya apa enggak Mas Agung? Kosong ya. Oke. Ini ada satu pertanyaan lagi nih Pak dari Mas Darsito ya. Oke, silakan. Seandainya saya mau ngeprint out nota dari 3 bulan yang sudah berlalu, apakah masih bisa? Iya masih bisa sih Pak. Karena kan kalau sudah Kasir Pro itu transaksinya itu kita minimal bisa lihat itu kalau untuk sudah Kasir Pro kita bisa melihat transaksi dari 3 tahun ke belakang maksimal ya. Jadi untuk 3 bulan masih aman. Gitu. Oh gitu ya. Sampai 3 tahun ke belakang Mas Darsito. Iya. Masih aman. Ada lagi yang lain ini? Iya, ini dari Mbak Mas Ali ya, Mas Ali ya. Ya, untuk ada tools untuk input produknya agar tidak satu-satu. Ya, seperti tadi yang kita bahas sebelumnya, mungkin ini juga sudah ditanyakan oleh Pak Herlambang ya tadi ya, atau siapa tadi? Lagi Mas siapa gitu. Untuk upload produknya itu agar tidak satu-satu itu ya lewat website tadi atau back office tadi gitu. Cuman kita harus update ke Pro dulu supaya bisa akses ke fitur tersebut gitu. Nah, nanti akan ada format Excel-nya yang bisa di-download dari kelola produk kasir. Jadi kita ikutin sesuai dengan format yang disediakan oleh kasir dan nanti kita tinggal upload saja filenya. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, untuk Pro itu upgrade-nya sampai berapa berarti Mas? 360.000 sih per tahun. Oh, 360. Iya. Baik, satu kesempatan lagi, monggo silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, jika dirasa cukup, silakan untuk pernyataan terakhir, kata-kata terakhir Kata-kata terakhir dari Mas Wilman. Oke, baik. Ya, sebelumnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Basuki dan Pak Imam karena sudah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan presentasi kasir pada siang hari ini pada teman-teman Purbalingga gitu ya. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman usahawan yang sudah mengikuti pelatihan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk
Bapak Ibu semua gitu. Jika tadi penyampaian kami ada yang kurang, sebelumnya kami mohon maaf karena kami juga masih belajar-belajar nih untuk menyampaikan beberapa materi gitu ya. Dan jika nanti ada beberapa pertanyaan lain yang mungkin akan timbul setelah pelatihan ini, nanti mungkin bisa dibuatkan grup sama Pak Basuki, nanti bisa di-invite Mas Yosi dan saya juga. Jadi nanti kalau misalnya ada beberapa pertanyaan lain, nanti kita akan diskusi di sana gitu. Teman-teman yang lain tahu kalau misalnya mereka mengalami hal tersebut atau misalnya ada kendala yang sama gitu ya. Oke, baik. Sekali lagi mungkin saya ingatkan untuk mengisi absensi yang ya bisa langsung ke kita. Saya Mas Yosi sudah cek itu di grup chat dan sekali lagi untuk absensinya minta tolong diisi. Semoga untuk di pandemi ini kita tetap sehat selalu, usaha kita juga tetap maju terus, walaupun ada pandemi sekarang, ya maju terus, jualan terus kita. Baik, saya rasa dari kami tim kasir sampai di situ aja sih Pak. Kami kembalikan kepada Pak Basuki. Oke, terima kasih kepada Mas Wilman dan Mas Yosi dari kasir yang telah berkenan untuk mengisi sharing session training online di Rumah BUMN Purbalingga kita kali ini. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita tutup ya, seperti biasa Mas Imam, monggo silakan. Mas Imam. Oke. Ya, seperti biasa, monggo silakan kepada para peserta pelatihan online untuk mengaktifkan fitur videonya. Kita akan foto bersama untuk dokumentasi. Silakan Bu Ning, Mbak Tri, Pak Herlambang, Mbak Lestari, Mas Ardi Nahyu, Mas Dimas, Bu Mulyani, Mbak Deni. Oh, Mas Ali lagi sarapan nih, Mas. Mantap. Oke, seperti biasa, kita punya kebiasaan dari Rumah BUMN Pertamina, yaitu ketika foto itu ada adat senyum 227. 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, tahan selama 7 detik. 7 detik ya, Pak? Ada kesuwen. Oke, kita mulai ya. Ya, Karena ini satu layar, mungkin hanya 1 kali cekrek saja. 2 kali sama acukan jempol. Oh, jempolnya. Kertas ini. Oke, senyum 227. Cekrek. Ada bunyi cekreknya. Bentar. 1 kali lagi kita naikkan jempolnya. Sudah dari tadi. Oh, iya. 1, 2. Mas Wilman. 1, 2. Melu-melu mati ya. Iya. Oke, ulangi. 1, 2. Ya. Oke, demikian dari kami dari Rumah BUMN Purbalingga. Sekali lagi terima kasih kepada tim kasir, Mas Wil. Juga kepada teman-teman semuanya yang telah berpartisipasi aktif ya, ikut di beberapa training online kita kali ini. Dan jangan lupa pekan depan ada lagi
training online dan juga silaturahmi akbar admin pasar online desa ya. Ikuti Lingga, jangan kapok ya jika ada informasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Tetap sehat semuanya, tetap suki, ya sukses dan mudah rezeki. Dan murah rezeki. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.